semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus nyata yang sempat jadi sorotan. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Itu tuh tentang inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Medan di Kelurahan Sarirejo. Dalam sidak itu ditemukan adanya absensi pegawai yang sudah terisi, padahal nih pejabatnya nggak hadir. Nah, ini kan jelas mencerminkan adanya praktik buruk dalam manajemen ASN. Tapi menariknya nih, di balik temuan itu juga ada upaya untuk memperbaiki sistem, mulai dari penggunaan teknologi baru sampai pembahasan regulasi. Yuk kita mulai teman-teman. Pertama, kita lihat dulu nih masalahnya apa ya. Di awal video itu, wali kota langsung menemukan kejanggalan, yaitu absensi sudah terisi tapi lurahnya nggak ada. Nah, itu berarti kan ada indikasi manipulasi absensi nih. Kalau bicara soal manajemen ASN, hal ini kan seharusnya nggak boleh terjadi. Nah, kira-kira gimana ya pendapat teman-teman soal ini? Aku mau tanya Mbak Hanum deh. Menurut Mbak Hanum, gimana ya soal praktik buruk dan apa sih dampak masyarakat terkait dengan ini masalah ini begitu? Oke, Kak Dita, menurutku ini tuh contoh jelas praktik buruk ASN ya. Kenapa? Karena manipulasi absensi itu bukan hanya sekedar teknis, tapi juga menyangkut integritas. Tapi kalau misal ya, pejabat publik seperti lurah bisa titip absen atau isi absensi tanpa hadir nih, itu berarti kan dia nggak menjalankan kewajiban dasarnya sebagai pelayan masyarakat ya. Dampaknya itu bisa nyata loh. Masyarakat yang datang ke kelurahan atau kecamatan yang jadi nggak bisa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Contohnya nih, ada warga yang mau ngurus KTP atau surat pengantar, tapi pejabat yang tanda tangan tuh nggak ada di tempat. Akhirnya proses layanan kan bisa tertunda. Lama-lama ini tuh bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN secara keseluruhan. Gitu Kak Dita. Udah ya guys. Oke, aku udah. Oke. Banget nih pendapatnya Mbak Hanum. Terima kasih ya Mbak Hanum. Selanjutnya aku mau tanya nih teman-teman, Bang Faiz deh, gimana Bang menurut Bang Faiz tentang kasus ini, terutama dari segi sistemnya dan kelemahan pengawasannya. Ya, Kak Dita, menurut saya untuk masalah segi teknis sistem dan kelemahannya, ini ya, masalah ini menunjukkan bahwa teknologi yang dipakai masih gampang dimanipulasi. Di video disebutkan fingerprint presensi bisa dipalsukan, bahkan ada aplikasi seperti GPS yang bisa digunakan. Artinya absensi elektronik belum tentu menjamin kehadiran fisik. Nah, dalam manajemen ASN ada prinsip akuntabilitas. Kalau sistem presensi lemah, otomatis pengawas juga lemah. Pengawasan lemah ini bukan cuma soal kedisiplinan individu, tapi juga kegagalan manajemen dalam memastikan pegawai bekerja sesuai aturan. Jadi menurut saya, kelemahan sistem ini juga harus jadi perhatian besar. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Faiz. Bagus nih pendapatnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mau bahas nih praktik baiknya dari manajemen ASN. Jadi kita nggak bahas yang praktik buruknya aja ya. Di sini kita bahas sebuah video dari Banjarbaru TV tentang asistensi dan verifikasi dokumen sistem merit ASN yang dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru bersama tim dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita berlima mau ngobrolin bareng nih, apa sih itu sistem merit, bagaimana penerapannya di Banjarbaru, dan tentu saja kaitannya dengan manajemen ASN secara keseluruhan. Yuk kita mulai ya teman-teman. Kalau dari video tentang sistem merit di Banjarbaru itu, ada aplikasi si pintar nih yang digunakan mereka sebagai instrumen untuk menilai penerapan sistem merit. Nah, di sana dijelaskan ada 8 aspek yang jadi perhatian, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, sampai sistem informasi ASN. Nah, aku mau tanya nih, gimana ya pendapat teman-teman soal video ini? Aku mau tanya Bang Ilham deh. Menurut Bang Ilham, apa sih pentingnya sistem merit ini dalam manajemen ASN ini? Terima kasih. Menurut aku nih ya, penerapan sistem merit ini kunci banget untuk manajemen ASN yang profesional. Kenapa? Karena sistem merit memastikan ASN ditempatkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Selama ini sering terjadi pejabat ditempatkan bukan karena kompetensinya,
tapi karena kedekatan atau faktor non-teknis. Akibatnya, pelayanan publik jadi tidak maksimal. Dengan sistem merit, risiko salah penempatan orang pada jabatan bisa diminimalkan. Jadi pegawai yang punya kemampuan tepat akan duduk di posisi yang tepat. Itu otomatis meningkatkan kinerja organisasi dan berdampak langsung ke pelayanan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Ilham. Nah, itu tadi ya guys pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN. Selanjutnya, aku mau bahas tentang aspek teknis dan 8 komponen sistem merit yang dibahas di video itu. Aku mau tanya Mbak Hanum deh, kira-kira menurut Mbak Hanum, gimana ya Mbak tentang aspek teknisnya dan 8 komponen yang disebutkan itu? Oke, Kak Dita, aku tertarik nih sama 8 aspek yang disebut dalam aplikasi Si Pintar. Nah, mulai dari perencanaan, kebutuhan ASN, terus pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, pemberian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi ASN. Nah, kalau 8 aspek ini bisa diterapkan secara konsisten nih ya Kak, manajemen ASN itu jadi lebih terukur. Misalnya, dalam perencanaan kebutuhan, instansi itu bisa menghitung berapa banyak tenaga yang dibutuhkan. Dalam pengembangan karir, pegawai didorong untuk terus belajar. Dan dalam disiplin ada aturan jelas yang menindak pelanggaran. Jadi sistem merit ini tuh sebenarnya mencangkup keseluruhan siklus manajemen ASN, bukan hanya soal promosi jabatan gitu, Kak. Oke Kak Hanum, terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, selanjutnya kita mau bahas nih teman-teman. Aku mau tanya sama Bang Faiz deh. Menurut Bang Faiz, praktik baik di Banjarbaru ini dan nilai-nilai positifnya apa ya yang bisa diambil dari pembahasan video itu? Ya Kak, menurut saya Banjarbaru sudah cukup serius. Mereka sampai melakukan asistensi dan verifikasi bersama KASN. Itu artinya ada upaya transparansi dan pengawasan eksternal. Jadi pemerintah daerah tidak hanya menilai dirinya sendiri, tapi juga membuka ruang evaluasi. Selain itu, pernyataan dari pejabat Banjarbaru di video itu, mereka sadar dengan risiko kalau salah menempatkan orang di jabatan tertentu yang akhirnya bisa menghambat kinerja. Kesadaran seperti ini menurut saya penting banget, karena manajemen ASN bukan sekedar mengisi posisi, tapi soal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Begitu, Kak. Oke Bang Faiz, terima kasih pendapatnya. Nah, teman-teman, kan sistem merit nih sebenarnya kan ada regulasinya ya. Nah, kita tahu nggak nih regulasinya gimana tuh tentang penjelasan sistem merit ini? Aku mau tanya nih ke Mbak Retno, kira-kira regulasinya tentang sistem merit ini dan dampak ke masyarakat, serta kaitannya dengan reformasi birokrasi, kira-kira apa ya Mbak Retno? Oke, Kak Dita, kalau menurutku nih sistem merit ini kan memang dimanfaatkan oleh Undang-Undang ASN dan KASN diberi wewenang untuk memastikan itu berjalan. Jadi, langkah Banjarbaru ini sejalan dengan regulasi nasional. Dampaknya jelas ke masyarakat. Kalau ASN ditempatkan sesuai kompetensi, pelayanan publik jadi lebih cepat, tepat, dan memuaskan tentunya. Sebaliknya, kalau tidak berbasis merit, bisa muncul birokrasi yang lamban, tidak responsif, bahkan rawan penyalahgunaan jabatan. Jadi sistem merit ini bukan hanya penting buat pegawai, tapi juga buat reformasi birokrasi dan kepercayaan publik gitu Kak Dita. Oke Mbak Retno, makasih ya. Nah, teman-teman, dari diskusi kita tadi ini bisa kita simpulkan nih, penerapan sistem merit itu jadi kunci profesionalitas ASN yang mana mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sehingga pegawai yang memiliki kemampuan tepat akan duduk di posisi yang tepat juga. Baik teman-teman, mungkin diskusi kita hari ini segitu ya. Nah, semoga dari isu yang sudah kita bahas ini, kita selalu bisa menjadi ASN yang tetap profesional dalam pelayanan dan menjadi role model bagi masyarakat. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman.